Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Ini dia Honda Accord generasi terbaru yang berubah begitu revolusioner, padahal dia hanya naik satu generasi jika dibandingkan generasi ke-10. Ini merupakan generasi ke-11 dan kenapa saya bilang revolusioner, saya akan jelaskan di video first impression-nya kali ini, dan kami sudah mendapatkan kesempatan untuk mereview Accord ini sebelum tanggal peluncuran. Ya, berbeda nasib memang dengan Civic dan CR-V. Accord ini memang setiap perubahan generasi itu selalu revolusioner. Dan ini generasi ke-11 yang menurut kami ini sangat keren, sangat Amerika ya. Dia memang lebih, nuansanya itu lebih ke arah USDM dibandingkan JDM. Dan itu memang sudah terjadi di Honda CR-V juga. Honda CR-V itu memang perubahannya, karakternya itu lebih Amerika dibandingkan SUV Jepang. Dan kita lihat dulu untuk soal desainnya, bisa dilihat di bagian depannya, ini keren. Oh ya, ini pertama kali ya Accord hadir dalam varian RS yang artinya sporty. Memang Honda menyebutkan bahwa mereka adalah sebuah pabrikan yang menghadirkan mobil yang diferensiasinya itu lebih ke arah sporty jika dibandingkan merek lain. Dan mobil ini dilengkapi dengan warna merah seperti ini, merahnya RS ya, varian RS yang sudah ditemukan juga di CR-V, di Civic, kemudian juga di HR-V. Dan untuk bagian depan sendiri bisa dilihat, ini lampunya keren, lampunya kecil seperti ini dan semuanya sudah LED. Ini terdapat proyektor di bagian tengah. Proyektor ini berfungsi sebagai high beam dan dia juga dilengkapi dengan high beam yang adaptif. Jadi ketika mobil ini berhadapan dengan mobil dari lawan arah dan sudah dia berpadu dengan sistem Honda Sensing-nya, dia akan membaca, kemudian dia akan menurunkan sedikit yang bagian kanannya ini, karena dia sudah adaptif. Dan yang menarik adalah grillnya. Karena grillnya ini dia dilengkapi dengan mekanisme active shutter. Jadi ketika mobil ini mati, itu dia akan menutup untuk bilah-bilah bagian dalamnya. Sedangkan ketika menyala, dia akan membuka untuk bilah grillnya. Tapi bukan untuk faktor aerodinamika, melainkan dia hanya untuk faktor estetika saja. Dan ada juga yang menarik, emblemnya, dia emblem Honda biru biasa. Tapi ternyata dia menyimpan fitur radar di bagian emblem ini. Jadi fitur radar itu tidak hanya di kamera, kemudian dia tidak lagi diletakkan di bagian bumper, biasanya ada bentuk kotak seperti itu ya. Ini nggak ada lagi, ini terintegrasi dengan bagian emblemnya. Dan di bagian atas terdapat kamera, karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360. Ya, untuk pertama kalinya, harusnya pertama kalinya ya Honda ada fitur kamera 360, di CR-V itu nggak ada. Di CR-V itu hanya ada Honda Landmark, di mobil ini akhirnya ada. Kemudian desain bumper seperti ini, tanpa fog lamp, ada sensor parkir di bagian depan, dan yang keren adalah warna bagian bumper bawahnya ini dia berwarna hitam. Jadi kalau di warna merah kelihatan perpaduan yang keren. Kalau warnanya beda pun seperti putih, abu-abu, dia akan berwarna hitam juga. Kecuali warna hitam, jadi kelihatannya sama aja, nggak beda. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, sebelum membahas bagian mesinnya, ini dia menarik karena dia dilengkapi dengan auto pop-up hood. Jadi ketika mobil ini mengalami tabrakan ringan, misalkan, nah bagian belakang kap mesin itu akan menaik sedikit. Ya nggak ada footage sih, karena itu harus dilakukan ketika mobil nabrak. Fungsinya adalah untuk melindungi pedestrian. Yes, karena itu merupakan regulasi baru dari Euro NCAP. Memang kalau lembaga tabrak untuk benua Eropa itu lebih advance dibandingkan daerah lainnya. Jadi mereka harus memikirkan gimana caranya pejalan kaki itu aman ketika tertabrak oleh mobil ini. Jadi benturan kepala itu lebih minim jika tidak dilengkapi dengan fitur tersebut. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesinnya. Kita buka. Sudah pegas ciri-ciri dari mobil premium. Untuk mesinnya sebenarnya secara garis besar tidak jauh berbeda dengan Honda CR-V e-HEV. Dia ditenagai oleh
motor listrik dan juga mesin bensin Atkinson Cycle 2000 cc juga untuk mesin bensinnya. Untuk motor listrik itu dia juga karakternya tenaga lebih besar dibandingkan mesin bensin. Itu perbedaannya e-HEV dengan teknologi hybrid pada mobil lain. Oke. Membahas tenaganya, mobil ini untuk motor listriknya dia memiliki tenaga sebesar 184 PS serta torsi 335 Nm. Sedangkan untuk mesin bensinnya tenaganya mencapai 145 PS dan torsi 179 Nm dan keseluruhan tenaganya itu mencapai 207 PS. Memang tidak disebutkan torsi keseluruhan berapa, tapi ya overall itu angkanya. Kemudian penggerak tentu roda depan, dan untuk baterai juga sama dengan CR-V, dia dilengkapi dengan baterai yang mungil 1,06 kWh yang diletakkan di bawah kursi belakang. Dan untuk bagian sampingnya, ini kita lihat bagian depannya dulu ya, dia dilengkapi dengan warna orange di bagian sininya, seperti sebuah set marker, dan ya ini yang membuat karakternya semakin Amerika karena dia dilengkapi dengan set marker yang menjadi regulasi mobil-mobil yang ada di Amerika Serikat. Kalau di CR-V itu ada di bagian bumper. Di mobil ini dijadikan satu dengan lampu utama, dan untuk sennya semuanya itu sudah LED sequential baik depan maupun belakang. Kemudian velg seperti ini desainnya, dia berukuran ring 18 dengan ban 235/45 dan spion. Ini yang menarik juga karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dia ada 2 buah kamera di sini dan di bagian sini nih. Yang di bagian bawah itu untuk citra 360 derajat, sedangkan yang di bagian sisi itu merupakan Honda Landwatch yang sekarang banyak digunakan di model-model Honda terbaru. Kemudian di bagian sampingnya bisa dilihat, ini side skirt, dia berwarna hitam, agak menarik sebenarnya. Side skirt berwarna hitam, tapi dipadukan dengan aksen chrome yang ada di bagian sini. Dan juga yang menarik, bagian pilar dengan bagian atap itu tidak ada lagi sambungan. Jadi keren gitu, nggak ada sambungan lagi, nggak ada silen, nggak ada karet di bagian atas ya. Kemudian bagian belakangnya nih, ini melandai sekali. Ini tampaknya menjadi bahasa desain dari sedan Honda terbaru ya, seperti ini di Civic. Kemudian di Accord sebelum ini juga sudah mulai melandai, tapi ini lebih melandai lagi. Keren, tentunya ini untuk menghasilkan koefisien drag yang kecil. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan untuk bagian belakang bisa dilihat, ini desain lampu itu apa ya, out of the box ya. Dia LED, kemudian minimalis tapi keren gitu loh. Apalagi kalau di warna hitam, jadi benar-benar hitam ketemu hitam, blackout gitu. Jadi yang menyala hanya lampu, keren banget. Dan yang menarik adalah ductile. Ini sebenarnya ductile ini ada juga di Honda Civic generasi terbaru. Dan di Accord yang dia bisa dikatakan mobil yang premium, sedan yang flagship gitu ya, tapi masih dilengkapi dengan ductile karena untuk menunjang sisi sportinya dari mobil ini. Kemudian Accord RS e-HEV. Nah, Accord hanya hadir dalam satu varian saja untuk versi Indonesia, hanya RS e-HEV, tidak ada mesin lain, tidak ada varian lain. Untuk harganya saat ini belum dirilis oleh PT Honda Project Motor. Nanti untuk harga kita cantumkan di kolom deskripsi saat peluncurannya. Tentunya video ini tayang pada saat peluncurannya. Dan oke, kita balik ke desain. Bagian bawah sama dengan bagian side skirt dan bagian bumper depan ya. Di bagian bawah ini berwarna hitam seperti ini, kemudian ada reflektor. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Kebuka sendiri tapi belum elektrik karena masih manual. Untuk menutupnya di sini ada handle disediakan. Ini menutupnya. Nggak susah sih. Ya sebenarnya untuk sedan itu nggak butuh sih sebuah mekanisme elektrik karena ini masih rendah, jadi juga tutupnya nggak berat, ya gitu deh. Tapi biasanya mobil premium sudah dilengkapi dengan komponen tersebut. Kemudian untuk ruang bagasi ini terlihat sangat luas ya kapasitas bagasinya, tapi memang dia tidak dilengkapi dengan ban serep lagi, dia hanya ada tire repair kit yang ada di bagian sini. Nah, nggak ada ban serep ya, benar-benar nggak ada ban serep. Tapi ini kapasitasnya sangat luas. Kemudian ketika Anda membawa barang yang sangat besar dan harus sekali menggunakan Honda Accord ini, Anda bisa melipat jok baris keduanya karena bisa dilipat secara 3 bagian. Dan ini dia ruang bagian belakang dari Accord. Oh ya, sebelum saya membahas bagian belakangnya,
Ini untuk ruang interiornya saya ambil yang warna hitam ya, karena pada saat proses syuting ini berlangsung itu sebenarnya disediakan dua unit, yaitu warna merah dan warna hitamnya seperti ini. Tapi karena hero colornya yang warna merah, makanya kita untuk eksterior menggunakan warna merah, sedangkan bagian dalam kita menggunakan yang satu lagi, karena sebenarnya sama aja, nggak ada perbedaan fitur. Oke, kita bahas bagian belakangnya. Dia memiliki garis atap yang landai sebenarnya untuk Accord ini, tapi bisa dilihat ini masih sangat mumpuni, bahkan untuk postur tubuh dewasa dengan tinggi badan 177 cm seperti saya ini, bisa dilihat ini ruang kepalanya masih sangat lapang. Ya sebenarnya dikit lagi terkena bagian atap sih, tapi nggak masih cukup mumpuni gitu. Kemudian untuk legroom, ini posisi berkendara saya, bisa dilihat masih sangat luas. Ya wajar karena mobil ini memiliki dimensi panjang yang bertambah jika dibandingkan generasi terdahulunya. Oh ya, dimensi panjang mobil ini bertambah sekitar 6,8 cm. Makanya kalau dari luar kita lihat bagian eksterior ya, itu memang terlihat Accord ini memiliki dimensi yang besar gitu, yang gambot, benar-benar gambot, karena memang dia bertambah dibandingkan generasi terdahulunya. Kini dimensi panjangnya itu sekitar 4,9 meter. Lanjut, untuk bagian sanggan kaki ini masih cukup baik. Nah, meski dia baterai diletakkan di bagian bawah dari jok ini, tapi rasanya ini tidak sama sekali mengganggu untuk duduk di bagian belakangnya. Dan untuk bagian tengah masih terdapat channel memang, tapi nggak masalah karena channelnya nggak gitu gede. Kemudian, nah ini jok kurang maju nih, majuin aja karena ada tombol di bagian sini untuk mengatur jok baris kirinya. Jadi ketika Anda ke belakang, tinggal suruh pengemudi atau Anda bisa mengatur sendiri ruang yang dihasilkan oleh jok depan ya maksud saya. Kemudian bagian tengah terdapat armrest yang memang, kenapa ya model Honda kayak gini armrestnya sekarang ya, semuanya kayak masih diganjel dikit. Nah baru nih proporsional sini, ini agak jatuh gitu. Kemudian ada dua cup holder di bagian armrestnya, dan di bagian tengah ini terdapat USB Type-C, dan semua soket yang ada di mobil ini sudah Type-C, tidak ada lagi USB Type-A. Tapi di bagian konsol tengah dia masih disediakan soket 12 volt untuk mengisi daya atau menggunakan tire repair kit yang ada di bagasinya. Ketika misalkan mobil ini mengalami ban kempes, ya Anda tinggal menyambungkan tire repair kit dengan soket 12 volt yang ada di bagian tengah. Kemudian bagian atap dia dilengkapi dengan atap panoramik yang membuat kesannya makin mewah dan juga lapang gitu ketika berada di dalam kabin. Lampu sudah elektrokromatik dan dia juga dilengkapi dengan active noise cancellation yang ada di bagian sini nih. Ada 4 buah, bagian depan 2 dan bagian belakang 2. Tirai untuk menambahkan privasi Anda sudah tersedia tentunya di sebuah sedan flagshipnya Honda. Dan sebelum saya pindah ke baris depan, ada satu bagian yang saya koreksi. Ternyata untuk pelipatan bagian joknya ini untuk menghasilkan ruang lebih bagasi itu bukan menjadi 3 bagian, tapi menjadi satu seperti ini nih. Nih. Tapi ketika Anda berada di belakang, ketika Anda ingin merogoh barang yang ada di bagasi, nah Anda bisa melalui bagian armrest ini, dan ini bisa dibuka juga. Nah tuh bisa ngambil barang yang ada di bagian bagasinya. Dan ini dia bagian yang revolusioner juga, selain bagian luarnya, bagian interiornya. Memang secara bahasa desain nih, kalau dilihat bagian kisi-kisi AC ini agak mirip-mirip dengan Civic dan CR-V, tapi ini lebih keren, dia lebih tegas dan lebih elegan gitu untuk bagian tengahnya. Serta yang saya suka adalah dari mobil ini, dia minim sekali tombol. Jadi tombol tuh cuman ada di bagian sini, bagian atas, kemudian di bagian tengah hanya ada di bagian sini, dan ada knop putar di bagian sini. Ini adalah knop putar untuk berbagai macam shortcut yang ada di layar head unitnya, juga bisa mengatur berbagai fitur. Seperti kalau saya putar itu ada nih, di sini juga tampilkan ya di layar head unitnya. Ini untuk mengatur AC, recommended auto, warmer auto, rapid cooling, on off AC, mati atau menyalakan AC, rapid defrosting, settings. Nah, settings ini untuk mengatur si shortcut ini sendiri, bisa di reorder di bagian sini. Kemudian kita balikin lagi, back. Nah, dan ada juga mobil ini dilengkapi dengan driver profile. Jadi ada 3 driver profile. Misalkan Anda pengguna, kemudian istri Anda menggunakan mobil ini, dan mungkin ada satu profile lagi untuk anak atau driver Anda, ya Anda bisa atur di sini. Dan yang menarik ketika shortcut ini tidak digunakan, ini seperti
screensaver gitu di bagian sini. Keren. Ada juga jamnya digital ada di bagian tengah ini. Ini keren banget loh. Dan yang lebih menariknya lagi, kini Honda Accord juga dilengkapi dengan ini, ambient light di bagian sini, kemudian di bagian door trim, dan dia juga aktif karena ketika Anda buka pintu, dia warnanya akan berubah menjadi orange seperti ini, dan ketika ditutup, dia akan mengikuti warna yang ada di bagian dashboard. Dan ada detail yang menarik juga, ini ambient light ini hanya sampai bagian sini, padahal aksen ini sebenarnya sampai ke bagian ujung. Honda mengklaim bahwa hal itu terjadi karena mereka memikirkan agar gimana caranya tidak lampu itu memantul ke bagian kacanya. Kemudian head unit dia juga memiliki layar floating, tapi layar lebih besar ya mungkin ya dibandingkan dengan model-model Honda terbaru lainnya. Dia bisa menampilkan berbagai fitur. AC dia terintegrasi dengan layar head unitnya. Nah, untuk shortcut dia memang bisa mengatur AC, tapi dia sifatnya hanya yang auto saja, misalkan auto mendinginkan, auto menghangatkan. Tapi untuk sistem advance Anda harus mengklik di bagian AC-nya seperti ini pengaturannya. Dan ketika Anda mendinginkan AC, mirip Mercy ya, dia berubah menjadi warna biru. Ketika Anda menghangatkan, tuh berubah menjadi warna merah. Dan untuk menu dari head unitnya cukup lengkap, dan mobil ini juga dilengkapi dengan Google built-in. Jadi Anda bisa mengoperasikan misalkan Google Maps, kemudian Spotify, YouTube musik, tanpa harus lagi menyambungkan smartphone. Head unitnya sebenarnya dia support Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi dia tersedia Google built-in yang dilengkapi dengan kuota ketika Anda membeli mobil ini, kuota internet maksud saya. Dan ini tanpa sambungan HP, saya contohkan ya. Di Google Maps misalkan, nggak usah Google Maps. Oke Google, direction to Bandung. Bandung berjarak 2 jam, 20 menit dari lokasi Anda dengan mobil dalam lalu lintas sepi. Misalkan langsung nge-direct dia. Kita confirm. Langsung. Jadi nggak perlu sambungan handphone lagi. Ini cukup menarik. Sebenarnya ini mungkin dia basic OS-nya adalah sebuah Android. Kemudian dia juga bisa menampilkan power flow. Nah, ini untuk melihat skema dari hybridnya. Saat ini mobil menggunakan sistem hybrid atau sistem mesin saja, atau dia sedang melakukan pengecasan. Nah, ini mesin nyala. Bisa lihat mesin tuh mengalirkan dayanya ke baterai untuk mengisi daya baterainya. Dan ada fitur lainnya Play Store, dan ini bisa download aplikasi juga nih. Banyak banget aplikasi bisa diinstal di Google Play ini. Kemudian ambient lighting untuk mengatur layar ambient lightnya. Tuh ada banyak banget nih pilihan ambient lightnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilihan ambient light. Tim color juga bisa diatur. Nah, ignited ini dia berwarna merah, orange burst, sunny daylight, dan masih banyak. Kemudian vehicle settings juga bisa diatur di sini. Driver assist, head up warning, late car departure. Oh, ini untuk mengatur fitur Honda Sensing-nya karena cukup lengkap. Kemudian driver position setup, memory position link, seat position movement. Oh ya, mobil ini juga dilengkapi dengan easy access ketika Anda masuk ke dalam mobil dan keluar ke dalam mobil. Karena ketika Anda matikan mobil, dia akan mundur dengan sendiri untuk jok elektriknya agar Anda mudah untuk keluar ke dalam mobil. Begitu juga sebaliknya ketika Anda masuk lagi ke dalam ruang kabinnya. Kemudian ada Bluetooth, standar head unit modern, tape komputer. Nah, ini range dari mobil ini 73, average fuel-nya ditampilkan juga layar head unit, USB standar, display mode, sistem update, kompas, dan SoundCloud juga ada di sini. Ini tinggal download aja sih semuanya soal aplikasinya itu. Kemudian di bagian tengah dia ada USB Type C, jadi udah nggak ada lagi USB Type A ya. Kalau di CR-V itu terakhir masih ada USB Type A, di mobil udah nggak ada lagi. Di bagian tengah ada wireless charging, dan ternyata di bagian sini ada ambient light juga ya. Jadi menarik gitu. Ada 2 buah cup holder yang ukuran sangat besar. Transmisi di bagian sini. Drive mode dia dilengkapi dengan 4 buah drive mode. Icon, normal, sport, dan individual. Tidak hanya drive mode, mobil ini juga dilengkapi dengan
EV selection. Jadi ini tidak ada juga di CR-V, karena kalau di CR-V itu sistem EV-nya dia hanya full auto. Sedangkan di mobil ini dia ada 3 pilihan, EV auto, EV mode, ini nggak bisa karena baterainya nggak cukup, dan juga ada EV charge. Nah, EV charge ini ketika Anda menginginkan baterainya penuh, ya Anda tinggal mengaktifkan EV charge, dia mesin bensinnya akan menyala lebih banyak untuk proporsi aktifnya mesin konvensional. Kemudian parking brake dengan auto hold. Ini konsol tengahnya cukup luas dan ada maksudnya soket 12 volt di bagian tengahnya. Lantas yang menarik juga adalah untuk pertama kali tampak ya Accord itu nuansanya sporty, dia dilengkapi dengan jahitan benang merah nih di bagian sini, di bagian lingkar kemudi, di bagian jok itu jahitan-jahitan benang merahnya itu terlihat gitu. Jadi kesannya sedan besar yang sporty. Dan untuk speaker dia dilengkapi dengan 12 titik speaker Bose yang tentu memiliki karakter suara yang premium. Kemudian di bagian instrument cluster ini layarnya besar sekali. Dia full digital, mirip-mirip sebenarnya dengan CR-V, tapi dia lebih advance lagi sebenarnya karena untuk berbagai informasi ada di bagian sini. Dan head-up display juga layarnya besar, dia bukan yang dipantulkan ke layar tapi dia dipantulkan ke bagian kaca. Ini juga informasinya sangat lengkap di bagian head-up display-nya dan dia tidak mengganggu visibilitas sama sekali. Enak head-up display-nya ini. Kemudian setir, selalu ya Honda tuh bahannya enak banget untuk digenggam. Dan di bagian sini terdapat pedal shift yang berguna sebagai mengatur regeneratif brakingnya. Jika di CR-V itu ada 8 buah step regenerative braking, di mobil ini hanya ada 6 karena dia tidak lagi memiliki mode B di transmisinya. Kalau di CR-V itu ada mode D, ada regeneratifnya, ada juga mode B braking, dia juga ada mode regeneratifnya, ada 4, jadi total 8. Di mobil ini hanya ada 6 step. Coba ya kita, nah iya benar, ada 6 step. Dan untuk bagian tombol-tombolnya seperti ini untuk mengatur fitur radarnya. Dia dilengkapi dengan adaptive cruise control yang dilengkapi dengan lane keeping assist tentunya di bagian kiri untuk mengatur head unit. Dan untuk bagian lainnya material ya, material cukup solid, cukup premium, tapi memang di bagian belakang door trimnya ini masih dilengkapi dengan plastik keras untuk bagian atasnya, entah kenapa ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu untuk bagian belakangnya. Kemudian bagian kanan tidak ada tombol-tombol lagi, benar-benar tombol itu minim sekali di mobil ini. Posisi duduk kita tes, Honda ya, enak, posisi duduk nggak pernah salah. Bisa diatur secara tilt dan teleskopik, meski semuanya masih secara manual untuk pengaturan setirnya. Tapi untuk jok itu semuanya sudah electrical, dan untuk driver dia dilengkapi dengan memory seat. Dan di bagian tengah terdapat smartphone, karena mobil ini dilengkapi dengan Honda Connect. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di Honda CR-V, di mobil ini juga masih sama sebenarnya. Tapi bedanya, kalau di CR-V itu Honda Connect ini tidak bisa berfungsi sebagai kunci. Di mobil ini, Anda membawa handphone saja bisa menjadi kunci. Jadi tidak perlu lagi membawa anak kuncinya Anda tinggal rumah, Anda membawa smartphone Anda, mobil ini bisa menyala. Dan Honda Connect ini juga ada berbagai fungsi seperti menghadirkan beberapa informasi dari mobil ini tentunya ya. Fuel level, total range, kemudian trip log, find my car, my service, ambulans, dan lain-lainnya. Dan tentunya yang paling penting adalah location dari mobil tersebut. Ya, sebagai kesimpulan, Honda Accord ini benar-benar berubah dibandingkan generasi terdahulunya. Pertama kali di Indonesia, Accord hadir dengan versi hybrid. Pertama kali juga di Indonesia, Accord hadir versi RS yang lebih sporty, dan juga dia memiliki desain yang revolusioner dan semuanya serba menarik. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Honda Accord generasi ke-11. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah.
main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.